Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami sekeluarga Kerawuhan Peneliti Sanad Qiraat Nusantara, Kang Abid Mu'afan. Assalamualaikum Kang Abid. Waalaikumsalam. Ini Kang Abid ke gubuk saya untuk yang kedua kalinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama dulu saat di mana itu? Oh, jenengan pengen cari ketuanya kopi soda gitu ya. Ya, saya ingin tahu itu kopi soda, kopi pecinta soleh darat. Ya, alhamdulillah karena beberapa kali ziarah ke makam Kiai Soleh itu karena saya coba cari zuriyahnya nggak ada ya, alhamdulillah kok ketemu. Iya. Ya, akhirnya sampai sini juga. Terus ini yang kedua kalinya, beliau ini kemarin habis acara JGH Jateng di Pelatihan MAJT, JGH. kemudian acara di Weding atau Wedung, Wedding. Weding ya, Demak. Terus ke Pondok Betengan dan Terus Nyambut. ke Pondok Betengan, ke Nyambut, dan siang ini beliau ke sini. Nah, ini sebelum beliau mau acara selanjutnya, ini mau share informasi terkait dengan sanad Qiraat Nusantara. Monggo kami persilahkan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi guru kami Syekhuna Kiai Haji In'amuddin Zahidin, alhamdulillah ya, selaku ketua komunitas pencinta soleh darat. Alhamdulillah kami patut bersyukur kiranya bisa berjumpa dengan beliau, karena mungkin beberapa kali ziarah ke makam beliau di Bergota kami penasaran betul siapa zuriyahnya, tapi karena zuriyahnya belum ketemu, alhamdulillah bertemu dengan para pelestari kajian-kajian khususnya turas dari Kiai Soleh Darat yang merupakan guru besar dari ulama Nusantara. Karena kita kenal Kiai Soleh Darat nanti akan melahirkan sosok yang luar biasa seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, termasuk Kiai Haji Munawwir bin Abdullah Rasyad, pendiri Pondok Pesantren Krapia, Yogyakarta. Alhamdulillah saat ini Al-Fakir mendapatkan amanah dari guru kami Maulana Habib Lutfi bin Yahya untuk menelusuri jejaring guru-guru Al-Quran yang ada di Indonesia, yang beliau berikan judul dengan nama As-Suraya Al-Munawwir fi Indonesia, cahaya yang terang benderang di Indonesia. Lah, ini saya kira juga tidak terlepas dari sanadnya Kiai Munawwir, yang mana beliau lahir 1875. Sebelum beliau berangkat ke Mekah, beliau sempat mengaji kepada Kiai Soleh Darat, termasuk juga kepada Syekhana Khalil Mangkala. Barulah tahun 1888 beliau berangkat ke Mekah untuk belajar di sana. Yang menarik, Kiai Munawwir dan beberapa ulama-ulama sebelumnya juga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, termasuk Kiai Soleh Darat, itu mereka banyak sekali bertebaran di Makkah Al-Mukarramah, yang mana awalnya mereka mungkin niat pertama adalah haji. Namun seiring jalan waktu, karena interval waktu yang sangat panjang, akhirnya banyak mereka bermukim di Mekah, kemudian bahkan mengajar di sana sampai wafat di sana. Namun ada sebagian yang pulang. Yang bermukim siapa? Seperti Syekh Khotib Sambas, Syekh Khotib Minangkabau, termasuk Syekh Mahfud Termas. Lah, cukup menarik, saya ingin kupas sedikit. Mungkin kita lebih banyak mengenal jika sejarah qiraat itu dinisbatkan pada Kiai Munawwir, karena memang jaringan dari Kiai Munawwir itu sangat luar biasa banyaknya. Termasuk di antara murid beliau yang kita kenal Kiai Haji Arwani Amin Kudus, Kiai Haji Suhaimi di Benda Bumiayu, Kiai Haji Umar Abdul Manan di Surakarta, Kiai Haji Umar Soleh di Kempek Cirebon, termasuk putra beliau sendiri Kiai Haji Abdul Qadir Munawwir, yang di antara murid-murid beliau yang mana beliau menggantikan estafet kepemimpinan Krapia pada tahun 1942
Di antara murid beliau adalah salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Manan. Kiai Haji Abdul Manan mempunyai banyak putra, banyak murid. Di antara salah satu putrinya juga muridnya adalah Nyai Maftuhah, istri dari almarhumlah Kiai Haji Minan Nur Rahman bin Kiai Haji Abdullah Salam yang belum lama berpulang ke rahmatullah. 100 hari ini. Ya, 100 harinya. Terus juga yang mana Nyai Maftuhah alhamdulillah punya murid istri dari guru kita ini. Alhamdulillah seperti itu. Lah, Kiai Munawir dikisahkan cukup ada kedekatan emosional dengan Syekh Mahfud Termas. Dan baru saja semalam saya dari Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran atau kita kenal lebih UKI di Petengan Demak, yang mana pesantren tersebut didirikan oleh putranya Syekh Mahfud Termas, yakni Kiai Haji Muhammad Hamzah. Yang mana Kiai Muhammad Hamzah ternyata dibawa pulang oleh Kiai Munawir atas wasiat dari Syekh Mahfud Termas. Belajar di Kerapiak, belajar di Termas, baru kemudian beliau merintis pesantren di Demak. Lah Syekh Mahfud itu mungkin kita mengenal di Indonesia, ternyata juga Syekh Mahfud juga murid dari Kiai Soleh Darat. Nah, sebelum beliau berangkat kembali, jadi ada kemiripan juga antara Syekh Mahfud Termas dengan Kiai Munawir Kerapiak. Lah, Syekh Mahfud itu mungkin kita lebih banyak mengenal sosok beliau sebagai ahli hadis. Ya karena salah satunya hadisnya nanti sanadnya turun kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Atau beliau termasuk ahli fikih Hasyiah At-Tirmizi. Kok bisa beliau ahli fikih? Karena beliau banyak belajar kepada Sayyid Abu Bakar Syatoh, yang nanti sanadnya juga turun kepada kita semua. Tapi yang luar biasa dari pengamatan kami, ini saya tulis dalam Syekh Mahfud Termas Mukri'ud Dunya dan Nusantara. Saya sebut Mukri'ud Dunya karena beliau nanti punya murid cucu murid, ya, yakni Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Karena banyak sekali sanad-sanad Syekh Yasin yang nanti dinisbatkan kepada gurunya kepada Syekh Mahfud Termas. Lah, Syekh Yasin sendiri mendapat gelar Musnidud Dunia. Syekh Mahfud Termas, saya boleh katakan beliau adalah seorang yang al-mutabakhir, termasuk fi ilmi qiraat. Terbukti beliau mempunyai karya yakni Hunyatut Thalabah Syarah Thayyibatan Nashr fi Qiraah Asyarah Kubra. Apa itu Asyarah Kubra? Jadi bacaan kita yang kita dapatkan dari guru kita sebagaimana tadi saya sampaikan contohnya kecilnya, sampai kepada para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada para sahabat dan sampai kepada Rasulullah SAW. Lah, itu kan melalui beberapa silsilah, beberapa orang yang menjadi wasilah kita sampai kepada Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah itu nanti mempunyai para murid beberapa sahabat. Contoh kecil, beliau punya murid diantaranya Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Yang mana beliau mempunyai murid yang banyak, salah satunya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ini diriwayatkan beliau termasuk perawi dari hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Insyaallah bisa dicek di kitab Al-Jami'us Shahih Imam Al-Bukhari atau Sahih Bukhari. Terus juga Imam Abdurrahman As-Sulami yang merupakan seorang tabi'in ini diperintahkan oleh Utsman bin Affan ketika saat itu menjadi khalifah untuk ketika prosesi tadwinul mushaf, ya penyebaran mushaf ke berbagai negara ya yang saat itu termasuk dalam wilayah Islam saat itu pada masa Utsman bin Affan, untuk beliau kemudian ditugaskan di Kufah mungkin sekarang Irak. Dan di sanalah beliau mengajar selama 40 tahun di Masjid Kufah. Di antara murid beliau yang masyhur adalah Imam Abu Bakar Asim bin Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi. Kita kenal dengan Imam Asim. Lah, sementara yang masyhur atau yang masyhuroh mutawatirah sampai sekarang itu adalah dari sekian banyak imam a'immatul qira hanya sekitar 10 imam saja. Misalkan contoh selain Imam Asim ada Ibnu Katsir,
ada Abu Amr, ada Ibnu Amir, ada Imam Hamzah, Imam Nafi' dan yang lain. Lah di mana setiap imam, contoh dari Imam Asim, mempunyai 2 murid yang masyhur. Di antaranya adalah Abu Bakar bin Ayyash atau kenal dengan Imam Syu'bah, dan Abu Umar Hafiz bin Sulaiman Al-Mughirah Al-Asadi yang kita kenal dengan Imam Hafiz. Nah, jadi satu rawi, satu imam qiraat itu mempunyai 2 rawi, 2 riwayat. Jadi riwayat misalkan Hafiz Asim punya riwayat Syu'bah dan Hafiz. Contoh lagi Imam Nafi punya riwayat Qalun dan Warosh. Yang mana setiap imam itu nanti masih punya, setiap imam riwayat ya seperti Imam Hafiz punya murid yang begitu banyak. Daerah murid yang banyak sanadnya yang masuk sampai kepada kita adalah Ubaid ibnu Sobah. Jika lewat Tariq Syatibiyah, lewat Tariq Thayyibah, maka muncul nama Amr bin Sobah. Tapi ternyata yang dikumpulkan oleh Ibnul Jazari itu sampai 80 Tariq. Jadi setiap imam qiraat mempunyai 10 imam qiraat tadi, berarti ada sekitar 20 rawi dan 80 Tariq. Yang itu dikumpulkan oleh Ibnul Jazari periwayatannya dalam kitab Thayyibatun Nashr. Yang luar biasa, Thayyibatun Nashr nanti akan disyarah oleh Syekh Mahfud Termas. Yang luar biasa, kitab ini justru tidak populer di Indonesia. Di mana kitab ini diajarkan? Di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Tepatnya di Kuliatul Quran Tonto. Barusan kemarin saya ketika ikut hadir dalam pelantikan Jami' Al-Qur'an wal-Hufaz di Masjid Agung Jawa Tengah, saya juga bertemu dengan Ustadz Agus Salim. Itu yang mengabarkan bahwa sampai sekarang ini menjadi diktat kuliah selama 8 semester 4 tahun di Tonto sana. Ini luar biasa. Syekh Mahfud Termas. Nanti sanatnya, justru Syekh Mahfud sanatnya tidak populer di Indonesia. Di antara muridnya beliau tadi Ahmad Al-Mukhallalati Asy-Syami, yang nanti nurun sanatnya ke Syekh Yasin. Lah, itu contoh Syekh Mahfud Termas. Ada Kiai Munawir. Ada lagi contoh lagi, saya ingin mencontohkan sosok Kiai Haji Said bin Ismail di Sampang, Madura. Beliau, Kiai Said itu lahir 1900 di Makkahul Mukarramah. Di antara guru-guru beliau yang tercatat, yang kami dapatkan sanatnya ketika kami berkunjung ke sana dan menemui beberapa muridnya, itu ada nama Syekh Abdul Hamid bin Abdul Mu'ti Mirdad. Termasuk beliau punya guru namanya Syekh Abdullah bin Ahmad Abul Khair Mirdad. Nanti Kiai Haji Said bin Ismail itu di usia sekitar 14 tahun beliau pulang ke tanah kelahiran abahnya, Kiai Ismail, ke Sampang. Sekitar selang berapa tahun kemudian beliau mulai merintis pesantren Bustanul Hufat di gak jauh dari Masjid Agung Sampang, Madura. Di antara murid-murid yang sangat masyhur adalah tersebut nama Kiai Haji Abdullah Zain Salam. Kiai Abdullah Salam adalah keturunan dari Kiai Haji Mutamakin di Kajen, Pati. Bahdul, ya kita kenal dengan Bahdullah Salam ya. Bahdullah Salam itu selesai mengaji kepada Kiai Said, barulah beliau melanjutkan belajar kepada Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Yang menarik, Bahdullah Salam itu nanti akan belajar kepada Kiai Arwani, termasuk insya Allah orang pertama yang khatam Qiraatus Sab'ah. Yang itu sanadnya nyambung kepada Kiai Haji Munawir bin Abdullah Rasyad Krapia. Jadi kalau Mbah Arwani itu adalah orang yang berhasil mewarisi sanadnya Kiai Munawir, sanad Qiraat Sab'ah, dan itu diwujudkan selain berupa sanad yang saya dapatkan, Kiai Arwani itu khatam kepada Kiai Munawir itu 7 Jumadil Ula 1355 atau sekitar tahun 36. Sementara beliau masuk ke Rapiat 30, 42 Kiai Munawir wafat, 41 Kiai Arwani boyong. Maka muncullah wasiat Kiai Munawir, jika tidak bisa ngaji ke saya, ngajilah ke Kiai Arwani. Termasuk diikuti Kiai-Kiai maksud Kiai Hisham Hayat
Raudhatul Maridiyah di Kudus. Nah, saya ingin kembali ke Ki Abdullah Salam tadi. Jadi Ki Abdullah Salam melanjutkan belajar kepada Ki Arwani dan beliaulah orang pertama yang khatam qiraat sabah. Dan wakilah menurut informasi yang Allah yarham Ki Haji Najib hanya sekitar 11 atau berapa orang saja yang langsung khatam kepada Ki Arwani. Lah, santri terakhir adalah putri beliau, Nyai Isma ya. Yang Allah yarham belum sama meninggal. Dan keunikan dari Ki Arwani itu adalah mengangkat muridnya menjadi besannya. Belum lama kita juga ditinggal berpulang ke rahmatullah Kiai Haji Sya'roni Ahmadi. Jadi Kiai Sya'roni dan Kiai Abdullah Salam yang posisinya adalah muridnya beliau justru di besannya. Biasanya jadi menantu ya. Kayak saya ini alhamdulillah ini. Saya dulu sebelum nikah awal ke sini tahun kemarin gelar saya masih SAG. Sarjana Alam Gaib. Sekarang alhamdulillah saya naik tingkat langsung jadi MA saya. Menantu ajengan. Alhamdulillah. Ya. Jadi seperti itu. Saya ingin mengupas terus selanjutnya saya ingin mengupas sedikit karena kok bisa disebut menantu ajengan ini. Saya alhamdulillah pada Januari kemarin menikah dengan istri kami tercinta yang mendoanya sekarang lagi hamil. Yang Muyassaratul Haliyah binti Kiai Haji Hasanuddin. Kiai Hasanuddin itu almarhumullah, beliau sudah wafat 9 tahun yang lalu. Beliau pernah belajar sekitar 10 tahun di Krapia. Saat itu beliau belajar kepada Kiai Haji Ali Maksum, menantu Kiai Muktawir, putra dari Kiai Maksum Lasem. Lah, Kiai Hasanuddin itu bin Kiai Haji Yusuf Junaidi. Kisahnya Kiai Yusuf Junaidi itu aslinya orang Kaliwung Kendal, nggak jauh dari sini ya. Kaliwung Kendal. Beliau belajar kepada sosok bernama Kiai Haji Ahmad Badawi yang mendirikan pesantren Miftahul Falah. Lah, kenapa disebut Miftahul Falah? Itu saya analisis. Oh, ternyata saya mencoba menelusuri riwayatnya Kiai Badawi tadi. Beliau mempunyai guru di Mekah bernama Syekh Abdullah Ibrahim Hamduh As-Sinari, seorang ulama dari Sudan yang mengajar di Madrasah Al-Falah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi di Makkah saat itu ada Madrasah Al-Falah, ada Madrasah Al-Fakhriyah, Madrasah Saulatiyah, Madrasah Darul Ulum, dan beberapa madrasah yang lain. Jadi saat itu di Makkah ada 2 model pengajian, ada pengajian model halakoh di Masjidil Haram, ada madrasah yang sifatnya klasikal. Lah, Abdullah Ibrahim Hamduh itu tadi mempunyai guru, di antaranya adalah Syekh Ahmad Hamid bin Abdul Razak At-Tiji, seorang ulama yang berasal dari Mesir yang hijrah ke Makkah. Lah, dari Syekh Ahmad Hamid At-Tiji itu saya tuliskan, silakan dibuka di jaringan santri.com, manakibnya Syekh Ahmad Hamid bin Abdul Razak At-Tiji, kakek guru dari Kiai Badawi. Itu nanti jaringannya yang meluas sampai seluruh Indonesia. Di antara gurunya, muridnya ada nama Kiai Dahlan Khalil, itu dari Pondok Rejoso, Jombang. Beliau masih terhitung keponakan Kiai Romli Tamim yang membuat istighosah, yang mana beliau menjadi salah satu murid yang luar biasa, di antaranya Kiai Haji Yusuf Mashhar, pendiri Madrasatul Quran Tepu Ireng Jombang. Termasuk nanti beliau juga punya murid Syekh Ahmad Hamid At-Tiji adalah Syekh Siraj Garut. Ini sudah saya tulis juga manakibnya. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di Mekah, wafat di Mekah tapi sempat ke Garut. Beliau punya murid di Garut namanya Kiai Makmun Bakri, punya menantu namanya Kiai Ahmad Syahid, orang pertama yang juara MTQ di Makassar tahun 68 67 insyaallah. Lah, dan beberapa ulama-ulama yang lain. Insyaallah mohon doanya Kiai. Semoga ini baru sebagian saja kami ungkapkan. Ada lagi mungkin yang perlu saya sampaikan, mungkin tidak banyak orang tahu. Kalau saya jawab saya kira sudah sangat masyhur ya. Saya ingin sedikit satu saja mengungkap untuk yang di luar Jawa. Ada sosok namanya Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Batu Hampar bukan Batu Ampar ya, kalau Batu Ampar Madura. Batu Hampar ini di Kabupaten 50 kota di Sumatera Barat. Syekh Abdurrahman Batu Hampar itu yang terkenal justru cucunya kelak, yakni Insinyur Muhammad Hatta, yang nanti bersama Bung Karno pada 17 Agustus akan mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana Syekh Abdurrahman Batu Hampar, saya kalau meneliti sanad itu harus berupa manuskrip dulu.
Saya harus bawa manuskrip, kemudian saya buka kitab-kitab ada ke nama beliau. Nah, di antara guru dari Syekh Abdul Rahman Muhammad yang tertulis dalam sanadnya itu tersebut nama Sayyid Ahmad Ramadan Al-Marzuki. Yang kita kenal kitabnya adalah kitab Aqidatul Awam. Dan ternyata ketika saya ke Bangkalan Madura, saya bertemu dengan zuriat Syekhona Khalil, terungkap juga bahwa Syekhona Khalil Bangkalan juga pernah belajar ke Sayyid Ahmad Ramadan Al-Marzuki. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini baru sebagian yang saya uraikan. Mohon doanya. Ini saya butuh penelitian yang cukup panjang. Ini saja saya baru jangkauannya baru Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi untuk meneliti ini. Ya, mohon doanya ini semoga bisa ikhtiar ini ada manfaat bagi kita semua. Okay. Menarik sekali dari paparan peneliti sanad qiraah Nusantara ini, pemirsa, bahwa ternyata qiraah yang kita dapatkan yang dipelajari oleh para hafidh-hafidhah ini memiliki jalur lurus sampai ke Rasulullah kalau kita mau meruntut. Nah, persoalannya kan kadang-kadang santri itu kurang open. Jadi kira-kira ketika dia ditanya, kamu dulu ngajinya dengan siapa? Ya dengan kiai saya itu. Tapi ketika dia disuruh menjelaskan kiaimu dari siapa? Dari siapa itu? Nah, ini memang ada celah-celah yang banyak para penghafal Quran ini kurang begitu peduli terhadap sanad ini, sehingga eksistensi atau juga bisa jadi dari Pak Yainya sendiri atau pengasuhnya tadi juga tidak terlalu mementingkan itu. Buat apa itu? Yang penting kan kayak hafal. Nah, itu jadi sehingga mari semangat untuk mengetahui sanad ini penting supaya bahwa apa yang telah kita dapatkan, pengetahuan Quran yang telah kita dapatkan, bacaan yang telah kita dapatkan ini memang betul-betul jelas jalurnya, betul-betul ini sudah kita tasih, ini langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Kira-kira begitu. Saya ingin, karena ini waktunya terbatas, saya kira ada closing statement atau hal yang terpenting mau diungkapkan oleh Gus Abid ini kepada para santri atau para penghafal Al-Quran. Kira-kira bagaimana terkait dengan sanad ini? Tentang sanad itu pernah seorang tabi'in terkemuka Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, al-isnadu minaddin laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Sanad ini adalah bagian dari agama. Tanpa sanad orang akan ngomong semaunya. Tanpa sanad dia akan berlaku seenaknya. Tadi sekarang sudah terbukti. Ya. Memang banyak sekali saya dapati ulama-ulama itu memang tidak memberikan sanad. Bukan dalam artian beliau tidak punya sanad. Pasti beliau punya sanad. Tapi beliau khawatir kalau sanad nanti naudzubillah diperjualbelikan hanya untuk buat mencari prestis, mencari materi. Itu yang mungkin jadi titik poin kenapa kok ulama-ulama bukan mereka tidak punya sanad. Karena kita bisa belajar, apalagi bisa menghafal Quran, terlebih bisa tahu ilmu qiraat. Gak mungkin kalau kita gak punya sanad, meskipun tidak pernah ada sanad tertulis mungkin sampai kepada kita. Lah, yang paling penting sebenarnya dari sanad ini kita ini ingin bagaimana sih? Kita cobalah flashback guru-guru kita, Kiai Arwani Amin, Kiai Abdullah Salam, Kiai Munawwir, Kiai Said tadi. Itu bagaimana? Haliahnya beliau bagaimana? Sejarahnya itu bagaimana? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Jadi kalau kita itu mau membaca kisah-kisah orang yang terdahulu, terlebih gak usah jauh-jauh dari para sahabat lah, guru-guru kita sendiri aja lah, ma nusabbitu bihi fu'adak, maka akan bahasanya apa? Tenanglah, memantapkan hati kita. Bolehlah kita memang saat ini sudah euforia penghafal Al-Quran sangat luar biasa. Jadi kuantitas penghafal Al-Quran saya yakin akan semakin meningkat daripada orang-orang dulu. Bahkan guru-guru kita belum pasti semua penghafal Al-Quran, tapi mereka yang paling penting adalah tahu isinya Al-Quran. Lah, maka dari itu ini pesan bagi saya pribadi dan juga bagi kita semua. Memang menghafal Al-Quran itu baik, sangat baik. Bahkan diriwayatkan akan mendapatkan salah satu kunci surga dan akan menjadi syafaat bagi orang yang
membantunya, termasuk keluarganya. Mahkota kemuliaan bahkan akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Tapi yang paling penting bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi sedikit demi sedikit kita harus tahu ilmu Al-Quran. Karena apa? Menghafal Al-Quran itu baru kunci saja. Kita sudah pegang kunci, sudah bangga. Cukuplah buat semaan aja, cukuplah buat ngimami saja, cukup buat MTQ saja. Enggak cukup. Yang paling penting adalah pengamalan. Agar apa? Al-Quran itu akan masuk dalam relung jiwa kita. Al-Quran akan menjadi sahabat kita di dunia. Al-Quran akan menjadi pelita kita kelak ketika kita sudah di alam kubur. Al-Quran pula ketika kita kelak sudah dibangkitkan dari alam kubur, Al-Quran itu akan menjadi payung bagi kita semua dan menjadi kawan untuk kemudian menghantarkan kita semua kepada hadrat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai sang sahibul Quran. Bukan sahibul Quran, karena Rasul Aisyah itu pernah ditanya itu, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah itu? Karena khuluquhul Quran. Maka disitulah kita akan bersama dengan barisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersemu dengan sang pencipta Al-Quran, yakni di surga Jannatul Firdausi A'la. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Gus Habib Mu'afan, peneliti Sanad Nusantara. Alhamdulillah kita telah mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Semoga ini memberi pencerahan kepada kita semua betapa pentingnya sanad keilmuan kita, betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ditambah dan mengamalkannya. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.